Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Irfan Hafiz Nasution, Rangga Hadi Wijaya, dan Tania Ananda Safira yang kami menyampaikan tentang pendapatan nasional keseimbangan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tania. Pengertian pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan adalah pendapatan nasional yang tidak satupun kekuatan dari faktor-faktor ekonomi memiliki tendensi untuk mempengaruhinya, atau pendapatan nasional di mana semua pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batas-batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Pendapatan nasional keseimbangan adalah persamaan dari sejumlah kontribusi pelaku ekonomi, sedangkan pendapatan nasional merupakan identitasnya. Keseimbangan pendapatan 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang pertama, keseimbangan pendapatan 2 sektor. Dalam perekonomian 2 sektor, di mana pada perekonomian hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dengan demikian, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran hanya dibentuk oleh 2 bagian, yaitu pada sisi pengeluaran terdapat pengeluaran konsumsi dari rumah tangga dan pengeluaran investasi dari perusahaan. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga biasanya diberi simbol C, dan untuk pengeluaran investasi sektor perusahaan biasanya diberi simbol I. Kemudian pada sisi pendapatan, di mana pendapatan digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, dan sisanya disimpan sebagai tabungan. Bagian pendapatan uang disimpan ini biasanya diberi simbol S atau saving, atau secara matematis dapat tulis sebagai berikut. Pengeluaran E sama dengan C tambah I. Pendapatan Y sama dengan C tambah S. Perekonomian dikatakan seimbang apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, Y sama dengan E, atau dapat ditulis sebagai berikut. S sama dengan Y, C tambah I sama dengan C tambah S, I sama dengan S. Dengan demikian, dalam perekonomian 2 sektor akan berada dalam keseimbangan apabila pengeluaran investasi sektor swasta sama dengan tabungan masyarakat. Dalam teori ekonomi tabungan masyarakat sering disebut dengan kebocoran, dan pengeluaran investasi sektor swasta disebut dengan suntikan atau injection. Jadi dapat pula dikatakan perekonomian 2 sektor dikatakan seimbang apabila kebocoran sama dengan suntikan. Pendapatan nasional break even terjadi apabila seluruh pendapatan yang diterima dihabiskan untuk konsumsi, Y sama dengan C. Untuk mempermudah analisis pendapatan nasional, maka pengeluaran konsumsi diambil dari teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes. Keynes beranggapan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat tersebut, atau secara matematis ditulis sebagai berikut. C sama dengan F dalam kurung Y. Dalam persamaan linier, C sama dengan CO tambah B, Y, di mana C sama dengan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, CO besarnya pengeluaran konsumsi apabila pendapatan masyarakat tidak ada. B sama dengan MPC, hasrat marginal dari masyarakat untuk berkonsumsi. MPC sama dengan marginal propensity to consume. Jadi fungsi tabungan S sama dengan min CO tambah 1 min MPC, Y 1 kurang MPC sama dengan MPS. MPS adalah hasrat marginal untuk menabung, marginal propensity to save, maka investasi kita anggap konstan atau dalam persamaan merupakan variabel eksogen. Variabel eksogen adalah variabel yang besar kecilnya ditentukan di luar persamaan atau dapat ditulis seperti keterangan yang ada. Y adalah besarnya pendapat nasional keseimbangan. Y adalah besar pendapatan nasional break even pada keadaan keseimbangan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dipenuhi syarat keseimbangan di mana sisi pendapatan Y sama dengan sisi pengeluaran C tambah I, atau tabungan S sama dengan pengeluaran investasi sektor swasta I. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu keseimbangan pendapatan dalam perekonomian 3 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor, di mana pada perekonomian ini terdapat campur tangan pemerintah. Dengan demikian, dalam perekonomian ini terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Dengan demikian, sisi pengeluaran terdiri dari pengeluaran dari sektor rumah tangga, pengeluaran dari perusahaan, dan pengeluaran dari sektor pemerintahan. Pada sisi pengeluaran yang berasal dari sektor rumah tangga berupa pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C. Kemudian, pengeluaran yang berasal dari sektor perusahaan berupa pengeluaran untuk investasi atau I.
dan pengeluaran dari sektor pemerintah berupa pengeluaran pemerintah atau G. Dengan demikian, seluruh pengeluaran yang ada dalam perekonomian tiga sektor merupakan penjumlahan dari semua pengeluaran dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Atau secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan C tambah I ditambah G. Kemudian, untuk sisi pendapatan masyarakat didistribusikan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, untuk membayar pajak atau TX, dan sisanya untuk tabungan atau S. Apabila pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya atau transfer payment, maka akan menambah pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pada sisi pendapatan 1 dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah TX ditambah S dikurang TR. Perekonomian akan berada dalam keseimbangan apabila pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sama dengan pengeluaran yang diaktifkan oleh masyarakat dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, keseimbangan terjadi apabila Y disama dengan E, C ditambah TX tambah S dikurang TR sama dengan C ditambah I ditambah G, S tambah TX dikurang TR sama dengan I ditambah GS ditambah TX sama dengan I ditambah G tambah TR. Persamaan di samping menunjukkan syarat keseimbangan pada perekonomian tiga sektor. Persamaan di atas juga bisa ditulis sebagai berikut. S dikurang I sama dengan G dikurang TX ditambah TR. Pada sisi sebelah kiri atau S dikurang I disebut dengan istilah surplus sektor swasta. Dan pada bagian kiri sebelah kanan atau G dikurang TR ditambah TR disebut dengan defisit anggaran belanja. Pengeluaran konsumsi rumah tangga berhubungan secara proporsional dengan pendapatan atau secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan CO ditambah B kali YD, di mana CO sama dengan besarnya konsumsi otonom B sama dengan MPC, YD sama dengan pendapatan atau Y yang sudah dikurangi pajak atau T dan ditambah dengan pembayaran transfer atau T. Atau YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR. Pajak yang ditarik oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak yang sifatnya tetap atau lump sum tax dan pajak yang besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasional atau proportional tax, atau dapat ditulis sebagai berikut. Pajak lump sum TX sama dengan TX, pajak proporsional TX sama dengan TY, di mana T adalah tarif pajak marginal atau marginal tax rate. Selanjutnya, keseimbangan pendapatan 4 sektor. Dalam perekonomian terbuka berarti dalam perekonomian terdapat sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Untuk menentukan besaran pendapatan nasional pada perekonomian terbuka ini sama halnya dengan menghitung pendapatan nasional pada perekonomian yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran dari sektor-sektor ekonomi. Pengeluaran dari sektor luar negeri berupa ekspor atau X dan impor atau M, dan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor atau X kurang M disebut ekspor netto. Dengan memasukkan sektor luar negeri dalam model perhitungan pendapatan nasional, berarti kita mengubah dua variabel dalam model variabel tersebut, yaitu ekspor X dan variabel impor M. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian terbuka adalah dengan menyamakan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Angka pengganda atau multiplier pengeluaran pada perekonomian terbuka. Pengeluaran untuk impor dalam perekonomian terbuka dibedakan menjadi dua jenis, yaitu impor yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain dibagi M sama dengan M, dengan impor yang nilainya tergantung dari besar kecilnya pendapatan M sama dengan MO tambah MY, di mana MO adalah nilai impor apabila pendapatan sama dengan 0 dan M adalah marginal propensity to import. Kesimpulan, pendapatan nasional keseimbangan adalah pendapatan nasional yang tidak satupun kekuatan dari faktor-faktor ekonomi memiliki tendensi untuk mempengaruhinya.
atau pendapatan nasional di mana semua pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batas-batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa sektor dalam keseimbangan pendapatan nasional, yaitu dalam perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Masing-masing sektor memiliki syarat dan mencapai keseimbangan pendapatan nasionalnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.